Jadi itu semua terjadi karena kamu. Itu semua terjadi karena kamu. Dan kamu akan melihat, itu pasti akan terjadi. Maka kamu juga harus ingat Nona Afia. Zuleha tidak akan tetap hidup. Bersyukur. Jika dia terbunuh di tangan ayahnya, dia akan disebut sebagai martir. Jika dia pergi ke Imran Muges, dia akan menjadi mayat hidup. Takut akan murka Tuhan Afia. Kamu akan hancur. Aku akan diselamat dari murkamu. Saya akan bertanya kepada Tuhan. Bangun putriku. Misi berhasil. Musuh sangat frustasi. Afia, kemana perginya orang yang tak tahu malu itu? Di mana dia membawakan pemakaman untuk kehormatanku? Beritahu aku atau kamu akan sangat menderita. Aku akan berbicara padamu jika kamu seorang ayah. Apa yang bisa saya bicarakan dengan pedagang? Kamu menjual putrimu dan mendapatkan seorang istri. Beritahu adikmu. Alih-alih menukar dua wanita, dia harus memberimu bushra dengan sejumlah uang. Feles vous abonner à notre chaîne et montrer votre amour. Kenapa kamu bangun pagi sekali? Pergi tidur. Tidak. Apakah kamu takut? Jangan khawatir. Tidak ada seorang pun yang dapat menyakitimu sedikit pun di sini. Kamu bukan ayahku. Dia membeli polisi. Dia akan berpikir bahwa Yusuf telah membantuku melarikan diri. Aku akan membiarkan apapun terjadi pada Yusuf. Apa yang akan kamu lakukan? Suruh kamu Yusuf tinggalkan aku di gerbang pengadilan. Sebenarnya tidak. Suruh paman meninggalkanku di sana. Pada saat ini? Sekarang jam 7. Aku akan sampai di sana jam 8. Akan dibuka pada jam 8. Suatu saat saya mengajukan kasus perceraian. Yusuf akan terhindar. Mengapa kamu menatapku seperti itu? Saya berbicara menurut hukum. Tolong katakan pada paman, kalau tidak polisi akan ada di sini. Istri Imran Muges, Putri, tinggalkan siapa ayahnya. Apa omong kosong ini? Waktu terus berlalu. Sekarang jam 7. Dia akan sampai di pengadilan jam 8. Tidak ada hukum yang melarang pergi ke pengadilan. Hei, jangan bawa pengadilan ke masalah ini. Kita harus menyelesaikan masalah ini sebelum jam 8. Ya, ini adalah pengalaman berbicara. Akad nikah? Dengan siapa dia melarikan diri? Seorang anak laki-laki bernama Yusuf. Tuan, Anda tidak berbicara dalam hal ini. Dia adalah istrinya. Ya, dia bernama Yusuf. Putri, dia akan membawamu. Dan jika polisi datang ke sini, aku akan mengurus mereka. Mereka tidak bisa menangkapku. Apakah Anda memiliki keberatan? Saya tidak keberatan. Tapi jangan salah paham ini, paman. Kamu tidak mengenal ayahku. Aku kenal ayahmu. Atau mungkin tidak ada yang mengenal ayahmu lebih dariku.
Yusuf, kamu pergi dengan Zuleha. Bantu dia mengajukan kasus dan bawa dia kembali ke sini. Oke. Ayo anak perempuan. तू मिला है तो मिल गया है खुशबुओं का जहां ख्वाब भी हंसने लगे हैं पलकों के दरमियां कतरा हूँ मैं दरिया है तो तेरे साथ मैं बहता फिरूं मुझ में मेरा कुछ है कहाँ तेरी रूह में गुलता रहूं हर सू बस तू आए नजर बस तू हर सू बस तू आए नजर बस तू Putra Yuf, kamu di sini. Salam Paman. Salam, putriku. Apakah kamu Zuleha? Kamu datang ke sini atas kemauanmu sendiri. Ya, Yusuf nak, butuh waktu untuk membuat dokumennya. Dan masih ada waktu untuk pengadilan dibuka. Apakah kamu sudah membawa kartu identitasmu? Oke, kalau begitu ke sini. Cepatlah putriku, mobil sekolahmu sudah datang. Tidak, itu bukan mobil van saya. Ketika mobil van datang, ia membunyikan klakson. Ya, apakah ini rumah Yusuf? Ya. Telepon Yusuf, dan panggil gadis itu juga. Tidak ada gadis di sini atau Yusuf. Orang ini berbohong. Masuklah ke dalam, kamu akan menemukan keduanya di sini. Dengarkan aku, apa yang sedang kamu lakukan? Hai. Mendengarkan. Wajah Ahmed. Anda. Malang. Celaka, seperti biasa kamu ada di rumah musuh. Mendukung musuhku. Bagaimana hubunganmu dengan dia? Aku adalah ayahnya. Seperti wali. Ayo kita pergi dari sini. Siapa di sana? Ayah, Apakah mereka membawanya? Lalu mengapa dia begitu tenang?
Dia tidak melakukan kekerasan dan tidak datang ke sini. Dia biasa menginjak-injak. Apa yang terjadi hari ini? Menurutku dia telah jatuh. Dia berjalan dengan dukungan wali. Menurutku dia terluka. Dan kamu memberiku berita di sini. Kamu tidak menanyakan apapun padanya? Aku takut, Ibu. Astaga, Sheikh Sahab. Di mana Sheikh Sahab? Hai Wali Muhammad, apa yang terjadi padamu? Minum air. Sheikh Sahab, apa yang terjadi? Mengapa Anda membutuhkan dukungan untuk berjalan? Apakah kamu terjatuh? Apakah kamu terluka? Setidaknya kau katakan padaku, apa yang terjadi padanya? Saya tidak tahu. Kami baru saja pergi ke tempat anak laki-laki yang menjijikan itu. Rumah untuk menemukan Zulekha. Lalu kami bertanya kepada seorang pria bagaimana hubungannya dengan Yusuf. Dia bilang dia adalah ayahnya. Apa kabar Madeha? Dia baik-baik saja. Apakah dia tahu? Maksudku, aku rasa dia tidak tahu tentang kedatanganku. Daji tidak tahu, dia pasti juga tidak tahu. Dia dulu belajar di sekolah bersamamu. Dia adalah juniorku. Daji adalah teman sekelasku. Kamu sering ke sana? Ya, saya membuat musik dengan Daji, itulah sebabnya saya sering ke sana. Kenapa kamu bertanya? Biasanya, untuk pengetahuan umum. Dia adalah gadis yang sangat baik. Dia seperti temanku. Dia telah melakukan banyak hal untukku. Aku tidak tahu bagaimana cara membalas budinya. Haruskah aku beritahu padamu? Ya. Ya, katakan padaku. Datanglah jika minum tehmu, aku sudah mendapatkan salinan aplikasinya. Sekarang pengadilan akan membuktikannya dan pekerjaan akan dilakukan. Datang. Bung. Tidak, dia tidak melakukan apapun tanpa memberitahuku. Tapi ini adalah kenyataan bahwa Zulekha telah meninggalkan rumahnya. Dan memang benar dia akan mengajukan gugatan cerai hari ini. Siapa yang memberitahumu? Istriku. Dia berbicara dengan Hajra beberapa waktu lalu. Apakah dia sudah menelpon Yusuf? Dia melakukannya tapi teleponnya mati. Oke, aku akan bicara padanya. Tutup teleponnya sekarang. Hei kawan, kamu tidak senang? Tidak temanku, aku senang. Tapi aku juga sedikit heran mengapa Yusuf tidak memberitahuku. Tutup teleponnya, biarkan aku bicara padanya. Oke, selamat tinggal. Selamat tinggal. Sarapanlah. Beritahu aku apa yang harus aku buat untuk makan siang. Apa saja? Kamu bisa membuat apa saja. Bagaimana kamu menjadi begitu baik? Zulekha telah meninggalkan rumahnya. Tony meneleponku dan memberitahuku. Hajra memberitahu istrinya bahwa dia juga akan mengajukan gugatan cerai hari ini. Jadi itu bagus. Di mana dia? Kemana dia pergi meninggalkan rumahnya? Kenapa kamu begitu khawatir? Beritahu aku, apa yang akan kamu makan? Kenapa teleponnya dimatikan? Apa yang dapat saya lakukan? Tolong hubungi Zulekha dan tanyakan padanya. Tanyakan padanya apakah dia bersama Yusuf atau tidak. Pergilah Madeha dan panggil dia. Belok kiri dari sini. Formulir kiri di mana? Harap tunggu. Belok kiri sekarang. Jika aku jalan lurus, rumahku akan sampai. Rumahmu akan ada di sana jika aku belok kiri. Aku ingin pergi ke rumahku. Aku akan difitnah jika aku pergi bersamamu. Teleponmu berdering. Ya, Madeha. Anda sedang mengajukan gugatan cerai. Ya. Apakah kamu bersama Yusuf? Tadi malam aku kabur dari rumah ke dia. Tapi sekarang aku akan pulang. Kenapa kamu pergi?
Tetaplah bersamanya. Karena dia adalah Yusuf Madeha. Itu sudah diputuskan dengan dia. Akan ada lebih banyak pemisahan dan lebih sedikit persatuan. Hari ini aku sendiri yang meninggalkannya. Jika dia tetap bersamaku, dia harus masuk penjara. Aku akan bicara padamu setelah pulang ke rumah. Selamat tinggal. Hei, lihat, dia ada di sana. Jangan tinggalkan dia. Dia ada di sana. Hentikan mobilnya. Mari ikut saya. Kamu pikir kamu sangat berani? Tunggu sebentar, kami akan menunjukkan cara berperilaku. Kalahkan dia, kalahkan dia. Apa yang kamu lihat? Pukul dia. Kalahkan pria pengecut ini. Mengalahkan dia. Kalahkan dia lebih banyak lagi. Mengalahkan dia. Kalahkan dia lebih banyak lagi. Aduh, pria. Pergi ke dia. Aku akan membunuhmu. Kamu membuatku sangat menderita. Aku tidak akan membiarkanmu hidup hari ini. Yusuf, tidak, jangan bunuh dia. Dia adalah saudara laki-lakiku. Datang. Ibu. Kemarilah, Ibu. Hai, apa yang terjadi? Ya Tuhan, anakku. Ya Tuhan, Hai Bibi, jangan khawatir. Dia baik-baik saja. lihat dia terjatuh. Pria, Ya Tuhan. Ya Tuhan, anakku. Pria. Bagaimana kamu bisa terluka? Apakah itu berdarah? itu berdarah banyak sekali. Siapa yang telah memukulmu? Zulekha melakukannya. Aku mengalahkan Yusuf. Dia memukulku dengan batu. Ya Tuhan, orang yang sangat berdosa. Di mana dia? Melarikan diri bersamanya. Dia? Wali mengejarnya. Aku pingsan setelah dipukul. Ya Tuhan, dia seorang gadis atau penyihir. Seorang istri menyerang seorang suami. Ya Tuhan, apa yang sedang kamu lihat? Campur susu dengan kunyit dan bawa untuk saudaramu. Ya Tuhan, kakak, apa yang terjadi? Anda mengetahuinya sekarang? Lihat, istri telah menyerang fatali pada suaminya. Ya Tuhan, di mana Syekh Sahab? Tinggalkan Syekh Sahab. Lihatlah keponakanmu. Apa yang bisa aku lakukan, Bibi? Nak, kamu pulang saja ke rumahmu dan beritahu ayahmu. Aku ingin Zulekha hidup atau mati. Kalau tidak, kalian berdua tidak bisa masuk rumahku. Pergi. Haruskah saya memijak kepalanya? Tidak, tidak perlu. Seluruh wajahnya terluka. Jangan perban. Tapi kepalamu terluka. Aku tahu, tapi jangan perban. Kenapa tidak diperban? Ayah akan merasa sakral melihatnya. Dia akan berpikir aku selalu dipukuli. Di mana skuternya? Kamu meninggalkannya di sana. Bagaimana ayah akan pergi ke kantor? Datang. Jangan pegang tanganku. Langsung dari sini. Bukan kanan tapi kiri. Jika aku ke kanan, rumahku akan datang. Kita harus pergi ke rumahmu. Mengapa? Apakah ada masalah? Atau kamu takut? Kamu pikir aku bisa takut? Dari ayahmu. Jangan datang ke rumahku.
Kecuali aku mendapatkan hak untuk memegang tanganmu, tetaplah di tempat di mana aku tidak bisa melihatmu. Jika aku pergi ke rumahku, mereka akan membawaku ke rumah bibi. Mengapa meminta saya berbelok ke kiri tanpa berpikir? Aku takut aku akan difitnah. Tapi ketika Wali menyerangmu dengan Imran Mugis, saya merasa difitnah saat itu. Sekarang naik skuter ini, dan putuskan apakah Anda ingin ke kanan atau kiri. Salam. Salam. Kasusnya sudah dilimpahkan, Bapak. Pengacara telah memberitahuku hal itu melalui telepon. Apa yang terjadi padamu? Kemana kamu pergi? Ke dokter. Sebenarnya, mereka menghentikan kami di jalan. Mereka membawa orang-orang jahat bersama mereka. Tapi aku tidak membiarkan Zuleha pergi. Bagaimana? Apa yang dapat kamu lakukan sendirian? Ayah aku berjuang. Kamu tetap di sini. Aku akan mengambil air. Berapa banyak orang di sana? 5, 6. Dan kamu sendirian. Apakah kamu berkelahi atau apakah kamu dipukul? Aku dipukul, aku tidak kalah. Akhirnya aku menang. Biarkan aku melihat. Tidak, Ayah. Biarkan aku melihat. Yusuf. Yusuf, Ayah. kamu di mana? Kenapa teleponmu mati? Apa yang terjadi padamu? Masuklah ke dalam. Biarkan aku beritahu kamu. Teleponmu mati sejak tadi malam. Aku khawatir tentangmu. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Datang. Masuklah ke dalam. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh seorang ibu, putrinya sudah mampu melakukannya. Kamu harus ingat. Kamu harus ingat Nona Afia. Bahwa kamu juga kabur ke wajah Ahmed selama sehari. Ingat. Dan ayahmu yang malang meninggal dalam kesedihan ini. Tidak. Pertama kali kamu menamparku dengan menyebut nama Wajeh Ahmed. Ayahku mengetahuinya keesokan harinya. Hatinya terluka. Dia terkena serangan jantung kemudian. Kamu berbicara omong kosong. Saya sangat menyesal bahwa Nur Muhammad Sahab, bahwa aku tidak seperti putriku. Aku dulu sangat pengecut. Atau dia sangat pengecut.
yang mengantarku ke rumah ayahku dengan sepeda motornya. Jika kamu masih merindukannya, maka ceraikan saja aku. Kalau begitu berikan aku cerai. Afia, aku berikan padamu. Kamu tidak bisa berbicara. Kamu tidak punya keberanian seperti itu. Kapan dia akan bersamamu, maka kamu akan mendapatkan keberanian. Kamu adalah wanita yang bodoh. Dengan hati yang menjijikkan, Tuhan akan menghancurkanmu. Tapi sebelum itu berapa banyak orang yang akan kau hancurkan? Hentikan omong kosongmu. Aku memperingatkanmu, Nur Muhammad. Kamu masih harus menjawab tentang tamparan terakhir. Aku akan menghancurkan wajahmu jika kamu mengangkat tanganmu sekarang. Bertemu dan berhubungan dengan wanita lain. Bicara padanya dan nikmati. Tapi jangan pukul aku mengantisipasinya ya. Atau dia akan membuatmu mati di kepala semut. Lebih baik bagimu untuk menelepon kembali Zuleha. Atau aku bersumpah demi Tuhan. Akan ada mayat di sini. Jangan bicara tentang mayat. Jangan terlalu membenci putrimu, bahwa dia harus berlari untuk menemukan cinta. Biarkan aku menangkapnya sekali saja. Dia akan mati. Dan kamu akan melihat Afia. Aku akan menguburnya di rumah ini. Mereka yang datang ke sini akan berjalan di atasnya. Dan kamu, Bushra Nigar, akan berjalan melewati Anda. Menjadi seorang suami maupun pria. Apakah kamu sudah menikah? Bagaimana saya bisa melakukannya? Dia menikah dengan Imran Mughis. Dia akan menyingkirkannya. Kasusnya kuat, suruh dia pergi ke pengadilan. Dia akan bercerai dengan sangat mudah. Kami pergi ke pengadilan untuk mengajukan kasus. Dan kamu tidak memberitahuku. Aku ingin memberitahumu. Tapi semuanya terjadi begitu tiba-tiba. Aku tidak tahu apakah aku harus memberitahumu atau mengajukan kasusnya. Untuk mengatakan bahwa sebenarnya aku tidak percaya dia ada di rumahku. Dia duduk bersamaku di skuter sepanjang hari. Dan dia bilang untuk belok kanan saat aku hendak belok kiri. Apa maksudnya kiri kanan? Di sebelah kiri itu rumahnya, di sebelah kanan itu rumahku. Kamu tidak mengerti. Hei, dengarkan. Apa yang terjadi? Apakah kamu mengenalnya? Apakah kamu bertemu dengannya? Apakah polisi belum menangkapnya? Tidak, dia ada di rumah. Apakah dia sakit? Tidak, dia sangat senang. Zulekha ada di sana. Dia melarikan diri. Melarikan diri artinya? Tidak, jangan bilang dia kabur. Dia adalah gadis yang baik. Mengatakan bahwa dia telah selamat. Bertahan hidup sangatlah penting. Dan cinta harus menang dalam hal apapun. Jangan pergi kemanapun, kanan akan matang dalam 15 menit. Apa ini? Wajah Ahmed, kamu minum pil tidur lagi. Aku mencoba membuat pengecut dalam diriku tertidur. Tapi kamu pernah mengatakan suatu kali bahwa wajah Ahmed kamu bukan pengecut. Demi Tuhan, kamu bukan pengecut. Tapi katakan padaku apa yang terjadi? Sebenarnya, aku sedang berpikir, Zuleha seharusnya tidak datang ke sini. Kemana dia akan pergi kalau tidak ke sini, wajah Ahmed? Saya tidak mengatakan bahwa dia harus pergi dari sini. Dia harus tinggal di sini sampai masalahnya selesai. Tidak pergi kemanapun. Tetapi aku harus percaya bahwa aku bisa menjaga Nur, putri Muhammad. Demi anakku. Apakah saya memiliki hak ini? Ayah saya menanyakan hal yang sama kepada saya 25 tahun yang lalu. Aku mengantar Afia dengan sepeda motor. Dan meninggalkannya di rumahnya. Hari ini sejarah terulang kembali. Sejarah tidak pernah terulang kembali. Sebenarnya,
Ini memberi Anda kesempatan bahwa kesalahan yang terjadi 25 tahun yang lalu tidak boleh terulang lagi. Kamu tidur saja. Dan jangan gunakan sejarah untuk membangunkan pengecutmu dari dalam. Dia akan membunuh Avia. Hei, tidak. Orang yang sudah meninggal tidak bisa mati lagi. 20 tahun yang lalu ketika kamu membawanya dengan sepeda motormu, meninggalkannya di rumahnya, dia sudah meninggal. Jangan gunakan tangan itu, tapi tangan ini. Tunggu. Ya, seperti itu. Apakah kamu mempelajarinya di sekolah? Tidak, dari saudari Madeha. Jadi begitu. Dia datang ke sini juga. Dia datang hanya sekali. Pada hari itu polisi datang ke rumahnya. Dia takut dan datang ke sini. Polisi tidak datang ke sini. Dia datang ke sini juga, tapi ayah menyuruh mereka pergi. Oke, sekarang mari kita bermain kuis. Sebutkan nama Presiden Amerika. Joe Biden. Tidak, jawabanmu salah. Amerika tidak memiliki Perdana Menteri. Dan Biden adalah presiden. Izinkan saya bertanya lagi. Tidak. Izinkan aku bertanya satu pertanyaan padamu. Apakah aku lebih baik atau kakak Madeha? Tidak. Kamu menanyakan pertanyaan yang salah padaku. Itu artinya adik Madeha lebih baik. Tidak, ini bukan yang aku katakan. Dia yang terbaik. Oke, main sama aku. Jika kamu bermain denganku lebih sering maka aku akan melakukannya kamu lebih baik. Datang. Apakah kamu merasa nyaman? Masuklah ke dalam. Tidak baik mengintip dan berbicara di kamar seorang gadis. Haruskah saya datang? Kamu tidak pernah menanyakannya sebelumnya. Kamu biasa membuka pintu dan datang. Oke. Karena dia. Apakah kamu akan bermain kuis? Tidak. Kamu menanyakan pertanyaan yang sulit. Saya akan menanyakan pertanyaan yang mudah. Ngomong-ngomong guruku bilang, jika kita mengetahui bahwa anak tersebut tidak terlalu cerdas, maka kita harus mengajukan pertanyaan yang sulit. Hei, aku benar mengatakannya. Dia tidak tahu apapun. Kamu tidak percaya padaku? Baiklah. Kamu bisa menanyakannya sendiri padanya. Ketika India dan Pakistan memperoleh kemerdekaan pada saat yang sama, lalu mengapa India begitu terlambat? Lihat dia menjadi pendiam. Bahkan aku tidak tahu jawabannya. Bahkan aku tidak mengetahuinya. Tapi itu pertanyaan yang lucu. Tepat. Itu bukan pertanyaan yang sangat sulit. Itu sulit. Aku tidak bisa memutuskannya dengan mudah. Apakah saya datang ke sini untuk menyingkirkan Imran Mughis? Atau karena aku tergila-gila pada cintamu? Aku sangat menyukaimu. Karena kamu jujur. Karena kamu rela dipukuli demi aku. Karena kamu mencintaiku seperti orang gila. Apakah kamu tidak mencintaiku? Aku tidak bisa menemukan jawabannya. Terkadang aku pikir aku sangat mencintaimu. Terkadang aku pikir aku menyukaimu. Sangat sulit. Apa sulitnya? Pertanyaanmu bahkan lebih sulit dari Mahruh. Maukah kamu menikah denganku setelah bercerai? Aku tidak bisa menikahimu. Mengapa? Kenapa tidak bisa? Anak saingan tidak menikah. Apa maksudmu? Itu berarti cinta bukan? Tahun 2022.
Tahun 1989 juga. Ketika ibuku mencintai ayahmu. Ibu saya datang ke rumah ayahmu untuk singkirkan ayahku. Dan dia meraih tangannya dan mengembalikannya. Ketika saya mengetahui hal itu, ibu ceritakan padaku. Aku merindukannya. Tapi aku tidak menyesali perpisahan kita.